Video ini gue bikin buat kalian semua yang mau sukses di usia muda. Di video kali ini gue gak akan ngajarin hal-hal basic kayak gimana caranya nabung, ya kan, compounding, bla bla bla. Gue yakin kalian udah banyak dengar tentang hal itu. Gue gak akan ngajarin yang basic-basic, trivia yang kalian bisa cari di Google. Ini yang pertama dan menurut gue paling penting kalau kalian mau jadi orang sukses adalah kalian harus filter informasi. Karena otak kalian ini yang ngontrol semuanya, yang ngontrol tangan kita, ya, cara kita ngetik, semua itu adalah dari otak kita. Jadi kalau kita bisa ngefilter informasi yang masuk, kita punya barrier filternya, masuk informasi, kita bisa jadi orang yang jauh lebih pintar. Maksudnya apa? Kita jangan dengerin orang yang hidupnya kita nggak mau contek. Ini gue akan terus tekan-tekanin ke kalian. Di sini salah satu trait untuk bisa sukses adalah kalian komit ke sesuatu yang kalian udah janji kalian mau lakuin. Janganlah jadi kutu loncat gitu. Gue banyak banget punya temen yang mau sukses. Dia coba jadi agen asuransi, baru coba 3 bulan dia kayaknya bukan buat gue. Dia coba jadi agen properti, kayaknya bukan buat gue. Coba jadi videographer, kayaknya bukan buat gue. Hidup lu mau jadi apa? Baru coba satu, lompat ke yang lain. Yang ini dia susah dikit, lompat lagi. Setiap ada hal susah di hidup lu, bikin bisnis, suppliernya begini, bikin bisnis, ini, akuntan gue pusing. Setiap kalian ada masalah, kalian kabur dari masalahnya. Ya. Terus kalian nyalain dunia, nggak bisa begini, terang aja dia privilege, makanya bisa jalan. Dia bapaknya ini ada orang dalam, kenapa lu pusingin bapaknya ada orang dalam? Kenapa nggak lu cari koneksi aja biar lu bisa punya orang dalam masuk ke perusahaan itu? Gampang kan? Cari perusahaan, ya. Lu mau masuk perusahaan mana? Cari perusahaan, cari di LinkedIn, siapa yang kira jadi atasan kalian? Ajak ngobrol, DM di Instagram, gue punya value ini, gue bisa bantu lu. Ketemu di luar, ya kan, kasih 1 whisky, 2 whisky. Selesai kan, masuk. Orang dalamnya punya sendiri. Ngapain minta bapaknya dia? Jadi jangan jadi quitter, jangan baru coba sekali 2 kali kalian keluar kayak kutu loncat. Kalau udah decide ngelakuin sesuatu, misalnya, oke, gue mau bikin ini, fokus, komit, ya, komit dan punya disiplin sama diri kalian sendiri. Jangan jadi banci, kalau susah dikit itu langsung nyerah. Semua mau kerja, mau bikin bisnis itu nggak ada yang gampang, ya. Pilih satu industri, fokus di satu industri, 5-10 tahun, percaya gue, fokus 5-10 tahun, makan tai aja dulu. 5 tahun pertama makan tai, mungkin tahun kedua udah hasil sedikit, 10 tahun abis dengar video ini, lu fokus ke satu yang lu udah janji dan komit sama diri lu sendiri. Gue yakin hidup lu pasti berubah dalam 10 tahun. Gue akan saranin kalian, kalau kalian masih muda, jadi super duper ambisius di karir yang kalian mau kejar. Hidup itu singkat dan time is ticking. Kalian harus serang terus karir kalian, ya. Kalian mau jadi yang terbaik di satu bidang, mau jadi tukang nasi goreng, percaya, lu mau jadi tukang nasi goreng tapi lu yang terbaik satu Indonesia, lu akan jadi kaya. Lu mau jadi videographer, ya, videographer tapi lu terbaik satu Indonesia, lu akan jadi kaya. Pokoknya semua, lu mau nyapu kayak, ya, lu mau nyapu nih, tapi lu yang terbaik nyapu di satu Indonesia, lu akan jadi kaya juga, percaya. Kalian harus super duper ambisius. Jadi jangan anggap kerja itu kayak part time job gitu. Jadi hyper ambisius tadi gue bagi menjadi 2. Satu itu kerja kapanpun, ya. Jadi kalian harus punya work ethic yang gila. Dan yang kedua dari hyper ambisius adalah speed atau kecepatan. Nah ini gue bakal bikin video ini bakal banyak dibenci nih. Gue bakal kasih tahu lagi nih trik-triknya untuk jadi kaya. Adalah fuck your passion. Artinya apa? Lu nggak makan dari passion lu. Nggak usah lah jadi orang idealis, ya. Nggak perlu. Di dunia ini tuh nggak perlu orang idealis. Fokus cari duit dulu. Kalau lu mau pusing-pusingin passion, itu adalah resep tercepat untuk lu jadi miskin. Terima bahwa gagal itu adalah hal yang wajar dan improve, ya. Improve 1% setiap hari. Bilang ke diri lu, setiap hari gue akan at least 1% better, 1% lebih baik. Itu yang selalu gue ngomong tiap pagi. Gue akan 1% lebih baik, ya. Gue selalu anggap gue adalah orang paling goblok di dunia, orang bodoh, ya. Jadi gue mau belajar terus dari semua orang. Setiap orang gue bisa belajar 1% setiap hari. Setahun itu 365%. Udah tinggi banget, compounding terus. Karena yang compounding bukan cuma uang, tapi ilmu yang ada di otak, informasi yang ada di otak itu compounding juga. Mental gue tuh selalu win or learn, antara gue menang atau gue belajar. Nggak ada kegagalan, adanya belajar. Orang banyak bilang kan, fokus improving kelemahan kalian. Enggak, gue akan kasih tau kalau enggak. Jangan stres untuk improve kelemahan kalian. Tapi cari apa yang kalian jago dan kalian harness itu. Kalian cari apa yang kalian paling jago dan kalian harness. Lo harus punya skill set yang nggak banyak orang punya dan nggak jadi gampang untuk digantiin. Dan ini tips, ya. Kalian banyak nanya gue tips untuk networking gimana. Kalau lo mau sukses, lo harus bergaul dengan orang sukses. Tapi bergaul dengan orang sukses itu ada caranya. Jadi caranya gini, lo kalau di meja nih, ya, gue sering banget kalau misalnya gue liat orang yang agen asuransi, dia pasti pamer langsung. Gue punya ini, gue punya ini, gue paling cuman, iya bro, ya keren banget lo bro. Cuman kalau gue di meja sama konglo beneran nih, orang-orang sukses beneran, anak-anak orang kaya, cara ngomongnya itu berbeda. Gue kebanyakan bahkan diem. Kenapa? Karena gue ngomong, gue tahu mereka lebih tahu banyak hal. Kalau gue ngomong dari mulut gue, itu hal yang gue udah tahu di kepala gue. Itu informasi yang gue punya di kepala gue. Sedangkan, ya,
Kalau gue dengerin apa yang mereka ngomong dengan diam itu sangat powerful dalam networking justru. Gue belajar, oh dia tuh begini, oh cara bisnisnya gini, oh rahasianya gini ya, oh cara dia pindahin uang tuh kayak gini. Gue belajar banyak banget dari semua konglo-konglo itu dengan cuman gue diam dan tutup mulut. Kalau kalian mau jadi sukses, ini gue pakai di semua analisa, mau di kripto, analisa saham, analisa hidup gue. Gue selalu pakai namanya top down analysis. Gue selalu tanya why yang dari paling atas. Oh kenapa sih gue nggak bisa sukses? Itu gue tanya terus ke diri gue. Kalau kalian tanya, kenapa kalian nggak bisa jadi miliarder? Kalian mungkin jawabnya, oh gue susah bos, gue nggak bisa menjadi miliarder karena keluarga gue itu susah, gue bukan dari orang kaya gitu. Itu kan belief yang kalian punya, itu kepercayaan diri kalian yang kalian punya. Oke, lu nggak percaya kepada diri lu bahwa lu bisa ngasihin 1 miliar. Tanya, kenapa lu bisa nggak percaya sama diri lu? Kenapa lu nggak punya belief sama diri lu sendiri? Kalau lu bisa dapetin 1 miliar gitu. Karena gue bilang ya, kenapa kalian bahkan nggak percaya? Misal gue bilang, lu pasti bisa dapat 1 miliar. Lu akan mikir, 1 miliar mungkin nggak ya? Kayaknya susah ya 1 miliar. Gue bisa nggak ya? Itu kalian limit kepercayaan kalian sendiri. Kalian harus bilang, gue bisa untuk dapetin 1 miliar. Kenapa kalian akan mikir, oh kayaknya susah? Karena tadi yang awal bilang, tiap kalian kerjain sesuatu, kalian tuh banci dan pecundang. Baru susah dikit, kalian keluar. Dan kalian nggak punya belief. Coba kalau kalian stick terus nih. Oke, 3 tahun kalian lihat hasilnya. Oh ya, prosesnya gini ya, uang gue makin banyak. Itu kalian akan lebih pede. Oh, kalau nextnya segini, bakal bisa. Misalnya, lu target 100 juta pertama. Dalam 6 bulan atau setahun lu dapat. Oh, oke, 100 juta bisa nih, ya kan? Tadi gue nggak punya, gue jadi punya. Sekarang targetnya lagi 1 miliar. Wah, jauh nih. Tapi gue yakin nih, karena gue udah pernah dapat 100 juta, 1 bulan bisa. Bedanya sama kalian yang baru target 100 juta nih. Terus di 80 juta, oh berhenti. Aduh, kayaknya susah. Kalian nggak akan pernah nyampe ke 1 miliar. Karena kalian nggak punya kepedean itu. Karena pede itu dibuild dari lakuin apa yang kita komitmen sama diri kita sendiri. Ya, jadi komit sama diri kalian sendiri. Percaya bahwa kapasitas diri lu sendiri, bahwa lu bisa ngubah hidup keluarga lu bisa jadi miliarder. Taruh 10-20 tahun di satu industri, fokus dan jangan kanan kiri. Komit di apa yang lu udah janji sama diri lu sendiri saat lu nonton video ini. Gue yakin suatu saat nanti lu balik ke video ini, lu komen, lu thank you sama gue bahwa lu udah ngubah hidup lu mungkin 5-10 tahun lagi.